Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Delfa Arkan dari kelas A absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Analisis Komunikasi Antar Pribadi dalam Membentuk Identitas Individu pada Hubungan Keluarga. Bab 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Analisis komunikasi antar pribadi dalam membentuk identitas individu pada hubungan keluarga merupakan aspek yang kompleks dan beragam. Identitas individu sering kali dipengaruhi oleh pola komunikasi yang terjalin dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks ini penting untuk memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Pertama-tama, lingkungan keluarga menjadi landasan utama pembentukan identitas individu. Komunikasi keluarga menjadi landasan utama untuk individu. Komunikasi antar pribadi yang intens dan terbuka dalam keluarga dapat memberikan ruang bagi individu untuk mengenal diri mereka sendiri, mengenali potensi, dan mengembangkan nilai-nilai personal. Sebaiknya keluarga yang kurang mendukung atau cenderung otoriter dapat menghambat perkembangan identitas individu. Dalam konteks komunikasi antar pribadi, penting untuk memperhatikan dinamika kekuasaan yang terjadi dalam keluarga. Pola komunikasi yang demokratis dan eksklusif dapat memberikan ruang bagi individu untuk berbicara dan menyatakan pendapat mereka. Sebaliknya, komunikasi yang otoriter atau dominan mungkin menghambat individu untuk mengeksplorasi identitasnya sendiri. Selain itu, peran gender juga dapat mempengaruhi proses komunikasi antar pribadi dalam keluarga. Stereotip gender dan ekspresi soal dapat membentuk cara individu berkomunikasi dan memahami diri sendiri dalam koneksi keluarga. Dalam beberapa kasus, peran gender dapat menjadi kendala dalam mengembangkan identitas individu. Konsep diri juga dapat dipengaruhi oleh respon keluarga terhadap pencapaian dan kegagalan individu. Komunikasi yang memotivasi dan memberikan dukungan dapat meningkatkan rasa percaya diri individu. Sementara kritik yang tidak konstruktif dapat merusak identitas dan memicu ketidakpastian diri. Keterlibatan emosional dalam komunikasi antar pribadi juga memainkan peran besar dalam membentuk identitas individu. Keluarga yang menyediakan dukungan emosional dan keterbukaan dapat membantu individu mengatasi tantangan dan konflik mungkin muncul selama proses identitas. Secara keseluruhan, analisis komunikasi yang terjadi dalam membentuk identitas individu pada hubungan keluarga melibatkan dinamika kompleks yang berkaitan dengan lingkungan keluarga, kekuasaan gender, nilai-nilai komunikasi efektif, respon terhadap pencapaian dan keterlibatan emosional. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan lebih baik tentang bagaimana komunikasi keluarga dapat membentuk dan mempengaruhi identitas individu. 2.1 Fokus penelitian tentang analisis komunikasi interpribadi dalam membentuk identitas individu pada hubungan keluarga dapat melibatkan sejumlah aspek yang relevan. Berikut adalah beberapa fokus penelitian yang bisa Anda pertimbangkan. Yang pertama, pola komunikasi dalam keluarga. Analisis pola komunikasi antar pribadi yang dominan dalam keluarga. Yang kedua, pengaruh komunikasi pada pembentukan identitas. Bagaimana komunikasi antar pribadi dalam keluarga mempengaruhi perkembangan identitas individu. Yang ketiga, peran komunikasi dalam pembentukan norma keluarga. Analisis bagaimana norma-norma keluarga dikomunikasikan antar pribadi. Yang keempat, ada perubahan identitas dalam konteks perubahan keluarga. Bagaimana komunikasi antar pribadi di dalam keluarga berubah seiring waktu. Yang kelima, ada penggunaan bahasa dalam komunikasi keluarga. Analisis penggunaan bahasa dalam komunikasi antar pribadi keluarga. Yang keenam, ada studi tentang konflik komunikasi dalam keluarga dan dampaknya. Yang ketujuh, perbandingan generasi dalam komunikasi dan identitas. Analisis perbedaan dalam pola komunikasi dan identitas antara generasi dalam keluarga. Yang ke-8, penggunaan teknologi komunikasi keluarga. Sesuaikan fokus penelitian sesuai dengan kepentingan dan tujuan Anda, serta pertimbangan untuk menggunakan metode penelitian wawancara observasi atau analisis ini untuk mendukung penelitian Anda.
Selanjutnya ada dua titik dua tujuan penelitian. Tujuan penelitian tentang analisis komunikasi antar pribadi dalam membentuk individu pada hubungan keluarga dapat mencakup beberapa aspek yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antar pribadi dalam konteks keluarga. Pemahaman mendalam tentang bagaimana komunikasi antar pribadi di dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan identitas individu. Berikut beberapa tujuan yang mungkin diinginkan. Yang pertama, menganalisis pola komunikasi keluarga. Yang kedua adalah meneliti pengaruh komunikasi terhadap identitas individu. 2.2 manfaat penelitian. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diperoleh. Manfaat penelitian akademis. Penelitian ini dapat memberi wawasan mendalam tentang bagaimana komunikasi antar pribadi memainkan peran dalam membentuk identitas individu dalam konteks hubungan keluarga. Manfaat selanjutnya yang kedua ada manfaat praktisi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi antar pribadi memainkan peran kunci dalam membentuk identitas individu. Selanjutnya ada bab 2 landasan teori, konsep teori penelitian komunikasi antar pribadi. Sebelum kita membacakan mengenai definisi komunikasi antar pribadi, kita perlu membedakan antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Miller dan Steinberg membeda-bedakan. A. Analisis pada tingkat kultural merupakan keseluruhan kerangka kerja komunikasi. Kata-kata, tindakan, postur, gerak, nada, suara, ekspresi, wajah, penggunaan, waktu, ruang, dan materi, dan cara ia bekerja, bercinta, dan mempertahankan diri kesemuanya itu dan selebihnya merupakan sistem-sistem komunikasi yang lengkap dengan makna-makna yang hanya dibaca oleh dapat dibaca secara tepat apabila seorang akrab dengan perilaku dalam konteks sejarah, sosial, dan kultural. Apabila prediksi kita gagal, ini seringkali disebabkan kita mengabaikan pengalaman-pengalaman pihak atau disebabkan kita mencoba melakukan prediksi mengenai perilaku pihak lain berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berada dengan berpengalaman pihak lain. Selanjutnya ada B, analisis tingkat sosiologis. Apabila prediksi komunikator tentang reaksi penerima atau receiver terhadap pesan-pesan yang dia sampaikan didasarkan kepada keanggotaan penerima di dalam kelompok sosial tertentu, maka komunikator merupakan golongan orang yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Selain persamaan-persamaan yang ada, kelompok-kelompok dan budaya berbeda dalam banyak hal. Kelompok-kelompok umumnya berisikan atau terdapat jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggota-anggota yang berbeda di seluruh budaya. Oke, selanjutnya ada komunikasi keluarga berkonstruksi bagi pembentukan konsep diri. Satu tanggung jawab, satu satu tanggung jawab utama yang dimiliki para anggota keluarga terhadap satu sama lain ialah berbicara, meliputi unsur-unsur komunikasi verbal. Oke, selanjutnya ada bab 3 metode penelitian yang pertama 3.1 paradigma penilaian menggunakan metode penelitian kualitatif seperti studi kasus, wawancara mendalam atau observasi partisipatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman komunikasi antar pribadi dan pembentukan individu dalam konteks hubungan. Tiga ada titik tiga metode penelitian melakukan wawancara dengan anggota kelompok untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pengalaman mereka. Selanjutnya 3.4 teknik penarikan informasi menggunakan observasi dan pendekatan terbuka untuk mengidentifikasi potensi informan yang mungkin terlewat pada tahap awal penelitian. Selanjutnya 3.5. Oke. Sekian pemaparan skripsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.